warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hadirah peserta Bahasa Arab Al-Quran Metode Abian angkatan yang ketiga. Kita mulai dengan sedikit review saja dari rumus 1, 2, 3 dan selanjutnya. Jadi saya coba review singkat-singkat saja ya. Mudah-mudahan membantu bagi yang masih untuk rumus 1 kata benda tunggal itu pada intinya bercirikan ya. Hanya kata benda tunggal. Secara umum kata benda itu bercirikan di antara alif dan lam atau dia berakhiran tanwin ya, atau berakhiran in al-um. Nah, di sini ya akhirannya itu dibaca u ketika berawalan al dan berakhiran un ya ketika tanpa al. Ini dalam kondisi kata bendanya itu tidak ada kata yang mempengaruhi ya. Dia posisinya di depan kata kalimat, maksudnya di awal kalimat ya, atau tidak ada huruf lain yang mempengaruhi. Sebenarnya kata lain juga mempengaruhi nanti di rumus berikutnya. Tapi secara umum ya tidak ada huruf atau kata yang mempengaruhi sebelumnya. Nah, itu kata benda tunggal yang rumus 1. Pada kondisi seperti ini ya, akhirannya itu pasti dibaca jika berawalan al dan atau un jika tidak berawalan al. Nah, di sini dicontohkan al-muslimu ya tanpa tanwin karena ada al di sini. Kemudian muslimun pakai tanwin karena enggak ada al. Terus bawahnya al-muslimatu karena ada al dan muslimatun karena tanpa al. Nah, untuk al-muslimu dan muslimun itu termasuk kata benda berjenis kelamin laki-laki ya. Kata bendanya begitu ya. Kalau muslimun itu sendiri memang muslim ya, orang Islam laki-laki ya. Ini manusia. Sebaliknya al-muslimatu atau muslimatun itu adalah kata benda perempuan, dan memang secara makna al-muslimatu atau muslimat itu memang orang Islam perempuan. Nah, jadi pada intinya ketika tidak ada akhiran huruf tak marbutoh maka dia berarti kata benda laki-laki. Dan ketika ada akhirannya tak marbutoh maka dia adalah kata benda perempuan. Nah, ini sudah selesai contoh dan latihannya. Saya masuk review ke rumus kedua. Rumus kedua. Coba perbesar. Apakah tampilannya tambah besar? Ya, besar. Ya, Ustaz, tambah besar. Ya, udah. Saya besar. Nah, ini
Di sini ini maaf kalau kadang-kadang mungkin suara atau gambar koneksinya mungkin putus polaran. Ini saya besar. Rumus kedua, Huna dan kawan-kawan. Kawan-kawan itu maaf sebelumnya saya coba lengkapi dengan penjelasan latihan ya. Rumus 1. Nah, perhatikan di sini ya halaman 2 ya. Halaman 2 yang merupakan latihan rumus 1. Begitu. Di sini yang saya dan kursor di sini ya. Ada kata al-muslim dan sobirun. Semua sama ya. Kata pertama itu beral ya. Kata yang kedua tanpa al. Maka pasti kata yang pertama itu u ya, dan kata kedua itu ut ya, akhirannya. Ini semua di latihan halaman 2 ini ya sebenarnya sudah merupakan satu kalimat ya. Yakni apa yang disebut dengan kalimat nominal, yaitu kalimat yang terdiri dari kata benda ya. Jadi di sini al-muslim dan sobir itu kata benda gitu. Yang pertama benda berawalan al ya, merupakan kata benda tertentu. Kalau dalam bahasa Inggris itu definitive noun siapa yang dimaksud ya. Sedangkan yang tanpa kodir itu adalah kata benda tak tentu begitu ya, atau dalam bahasa Inggris undefinitive noun begitu. Itu aja intinya ya. Kalau pakai al maka kira-kira dalam bahasa Inggris itu dia ketambahan awalan the ya begitu the. Nah, maka semuanya gampang dibaca. Contoh al-muslimu sobirun begitu. Pria muslim itu adalah orang yang sabar. Ya, atau lebih singkat lagi kita terjemahkan muslim itu penyabar. Kemudian yang sebelah kiri al-kafiru qatilun. Orang kafir itu adalah seorang pembunuh. Ya. Atau kita singkat, orang kafir itu pembunuh. Ya, dan seterusnya. Begitu polanya semua sama. Ya. U, kemudian un. Ya. Tinggal terjemahnya silakan cek di kamus. Ini agar menghilangkan keraguan. Ya. Baik. Untuk rumus kedua, Huna dan kawan-kawan, ya, intinya kata benda setelah Huna dan kawan-kawan, atau kita singkat Huna CS, itu pasti dibaca U atau Un. Ya. Dibaca U kalau ya. Ini yang dalam kotak, inilah Huna CS. Ya. Sekaligus setelah Huna CS ciri-ciri dari kata benda begitu ya. Jadi setelah Huna CS itu maka merupakan kata benda ya. Ini bahan ciri-ciri kata benda. Kalau rumus 1 itu beral atau bertanwin, pada rumus kedua ciri kata benda adalah didahului dengan Huna CS. Nah, lagunya adalah mungkin sudah didengarkan ya. Huna hunaka ni'ma bi'sa. Huna hunaka ni'ma bi'sa. Huna hunaka ni'ma bi'sa. Hina laulawi laula u'un gitu ya. Ditambah haisu amma. Maka kata benda setelahnya dibaca u atau un. Demikian. Ini untuk huna. Nah, contoh di sini ada baris pertama ada huna, maka pasti u atau un, ya. Tilmizun. Huna tilmizun, ya.
tilmizun. Karena nggak ada al kan, maka pakai tanwin. Huna mizun. Ya. Kemudian yang kiri ini hunaka masjidun. Ya. Huna itu di sini, hunaka di sana. Ya, itu ya. Itu. Di sini. Ya. Di sini ada seorang murid ya kan? Karena nggak ada tak marbutoh. Hunaka di situ atau di sana. Ya. Ada sebuah masjid. Ya, masjid juga kata benda laki-laki karena nggak perpustakaan di situ fisik ya ada mati ya, tapi secara kata laki-laki. Yang bawah amal Islamu, kemudian disal maswiru, kemudian sir rasulu, kemudian lau hadirun. Laulal fadlu, kemudian min haisul ajri, ya. Min haisul ajru ya, maaf. Ajru. Nah itu contohnya. Oke. Nah pada contoh soal untuk bab huna itu di sini ada hunaka tilmizun, ya kan? Jelas. Pada nomor atau bab yang dibahas. Oh hunaka itu huna CS. Maka maka hunaka tilmizun, ya. Nasyitun, maka karena nggak ada huruf yang mempengaruhi, maka dia dibaca sama ya u atau un karena tanpa nasyitun. Gitu ya. Nikmal masyiru jannatun dan seterusnya. Gitu ya. Nah di sini rangkaian kalimat ini juga sama dengan rumus satu di atas. Latihan contoh rumus satu di atas. Jadi di sini termasuk kalimat-kalimat nominal, kalimat yang terdiri daripada kata benda. Yang saya langsung tambahkan dalam konsep pemaknaan atau mengartikan di sini itu bisa ya dikasih penggalan kata ya. Jadi secara umum kalimat itu kan dalam bahasa kita Indonesia ada yang berpola SP ya, subjek predikat, ada yang berpola SPO, subjek predikat objek, dan ada yang berpola SPOK, subjek predikat objek keterangan. Nah, di sini itu polanya masih SP, subjek predikat, yakni hunaka tilmizun itu merupakan subjek. Kemudian nasyitun itu merupakan predikat. Ya, semua polanya sama ya. Subjek dan predikat. Nah, nanti dibahas di bab berikut. Kalau subjek itu pasti u atau demikian juga maka dia u gitu ya. Baik, itu aja barangkali kita bisa membahas yang baru dan masuk rumus 3 karena masih review. Oke. Nah, rumus ketiga yaitu Baina dan kawan-kawan atau Baina CS. Maksudnya bagaimana kata benda ya yang berdahului oleh Baina CS maka akhirannya dibaca i atau in. Ya. Nah, ini paling Baina CS dan paling langgam atau lagunya adalah
baina bila ma'ika baina bila ma'alibika fi'ala an'ani ila mina bi ayyi munzu zata hatta min ajli duna jami'u in. Ya, jadi akhirannya i yang inda adamu ada paula wifqa abu aba abi akha zazi nahiyatu siwa hilalain tiwala janiba ada qabla bi khilafi ada khalain. Demikian kira-kira lagu. Ya. Jadi insyaallah dengan lagu itu akan lebih mudah kita hafalkan. Ya. Sering-sering saja dibaca dan dilakukan, insyaallah lama-lama hafal. Faedahnya apa? Dengan lagu dalam metode Abiyat ini bagi pengbahasa Arab untuk membaca kitab Arab gundul nanti pasti akan mengetahui kegunaannya. Ini kalau ada kata benda sebelumnya didahului dengan ini ya baina CS, maka pasti akhirannya dibaca i atau in ya tanpa ragu-ragu. Kemudian kita lanjutkan mungkin contohnya di sini. Contohnya jelas ya. Contohnya adalah li ditambah Allah maka ilahi gitu ya. Karena li adalah BS gitu. Bila amal maka menjadi dibaca bila amalin ya karena bila adalah baina CS. Demikian pula contoh yang lain ma'allahi ya yang di garis bawah ini adalah huruf yang termasuk CS. Kemudian li mu'minin ilal masjidi munzu sanatin ba'dal maghribi wa akhir. Ini mudah. Contoh di pertama ya. Kemudian latihan di halaman berikutnya ini semakin diberikan contoh-contoh kalimat yang lebih kompleks. Begitu. Contoh-contoh kalimat yang lebih kompleks. Di sini ya masing-masing kalimat ya itu memiliki pola-pola yang berbeda ya. Saya langsung contohkan di kalimat baris yang pertama, maka jelas ya ar-rasul dibaca ar-rasulu ya kan? Karena apa kemudian berikutnya rahim ya kan? Karena ada huruf yang mempengaruhi. Begitu. Ya. Ila nah akhirannya i atau in maka dibaca ilal ummati ya. Selengkapnya adalah dibaca ar-rasulu rahimun. Nah, dengan menggunakan pola pemenggalan kata atau pemenggalan kalimat ya, ar-rasul penggal di sini ya, maka ar-rasul itu subjek ya. Rahimun maka predikat. Sedangkan ilal ummati itu keterangan ya. Terjemahannya kurang lebihnya Rasul adalah rahimun ya, penyayang ya, atau bersifat penyayang kepada umat ya. Dan umatnya ini Pak Rasul adalah tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimnya bukan hanya kepada umat Islam, tapi kepada umat manusia. Meskipun di sini al-ummatu itu al-ummat kan pakai al di sini
Maka dalam konteks ini kata benda tertentu, ya, sehingga al-ummati di sini atau al-ummah, ya, itu lebih tepat diartikan umat Islam, karena ada al di sini. Nah, al itu menunjukkan apa? Tadi dibahas kata benda tertentu yang dimaksud umat Islam. Kalau ilan nas, ya, kepada manusia, ya betul. Rasul juga sangat menginginkan manusia itu untuk masuk Islam. Agar apa? Agar mereka terhindar daripada siksa api neraka. Ya. Maka dalam sebuah kisah sirah nabawiyah di bagian dakwah, ya, talabun nusrah, pasca Rasulullah itu mengalami amul husni, tahun ringan, yakni wafatnya paman dan istri tercinta, maka beban dakwah semakin berat, ujiannya semakin berat dari tekanan-tekanan orang-orang kafir saat itu. Maka Nabi keliling kabilah-kabilah di sekitar Mekah untuk mendakwakan Islam, mengajak masuk Islam, dan sekaligus minta pertolongan. Salah satunya adalah kepada Bani Saqif, yang Nabi diusir, ya, diperlakukan dengan sangat menyedihkan bagi Nabi. Sampai malaikat gunung menawarkan apakah akan mengazab. Dengan menimpakan gunung, Nabi menolak. Dia memilih agar di antara keturunan mereka itu ada yang memeluk Islam. Ini sifat Nabi. Rahimun. Baik, berikutnya, maka pasti asyukru fil hukmi wajibun. Gitu ya, langsung saja asyukru fil hukmi itu subjek, dengan fil hukmi itu merupakan keterangan, ya. Jadi asyukru itu subjek, fil hukmi keterangan, tapi satu paket ini sebagai subjek. Dipenggal di sini, wajibun itu predikat. Maka terjemahannya syukur itu, ya, secara umum, ya, menurut syariat maksudnya wajib. Ya, barangkali ini review dari pertemuan lalu yang saya ya, mudah-mudahan bisa membantu, ya. Nah, penjelasan, kalau masih butuh pertanyaan silahkan diramaikan di grup. Langsung bentuknya pertemuan ini kita ada bab yang baru, ada materi yang baru. Nah, bab, ya, bab itu adalah tentang Pul dan kawan-kawan. Pul dan kawan-kawan. Bagaimana penjelasannya? Nah, jadi rumus keempat, Kulu CS itu bagian, ya, yang nanti kata benda setelah Kulu CS ini, ya, itu dibaca in, ya, hanya satu dibaca in. Begitu, ya. Pokoknya begitulah, setelah Kulu CS itu dibaca in. Bisa tambahkan penjelasan kalau kita memahami makna Kulu CS, ya. Nah, makna Kulu CS itu adalah makna yang menunjukkan keumuman, ya. Menunjukkan keumuman, ya. Maka wajar kemudian ketika kalau di kata benda setelahnya dibacain akhirannya itu kan menunjukkan umum, ya, tak tentu, begitu, tanpa al, begitu kan, ya. Kulu itu setiap atau semua, rub itu betapa banyak, ya, atau kebanyak, ayyuma itu siapa saja, ya, atau apa saja, begitu, ya. Maka itu merupakan huruf-huruf yang mengandung makna umum, ya, bagi kata benda setelahnya, ya. Ayyuma in kullu ruba, ayyuma in kullu ruba, ayyuma in kullu ruba,
ayyuma'in, begitu. Nah, maka contohnya kullu plus nafsun dibaca kullu nafsin. Ya. Setiap jiwa, begitu kan. Ya, setiap atau semua itu ya umum begitu. Dalam ayat yang terkenal itu kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Setiap jiwa atau setiap yang bernyawa pasti mati, gitu. Begitu berikutnya ya, rubba plus so'im, ya, rubba plus so'imun, ya. Nah, awalnya kalau belum ada yang merubah, ya, yang mempengaruhi, maksudnya so'imun, begitu kan. Begitu ketambahan rubah menjadi rubah so'imin, ya. Kebanyakan so'imin itu orang yang berpuasa. Nah, dalam sebuah hadis, rubah so'imin bisa fil siami ilal begitu ya. Rubah so'imin laisa siamihi ilal. Betapa banyak orang yang berpuasa itu tidaklah dalam puasanya itu, ya, dia mendapatkan, ya, apa-apa, maksudnya ilal ju, kecuali alju, lapar dan dahaga. Untuk menyindir atau mengingatkan orang-orang yang puasanya hanya menahan lapar dan dahaga, sementara dia tidak beramal soleh, ya, dan lain sebagainya, atau hanya menjalankan yang wajib-wajib saja, hanya menjalankan syarat puasa saja, tapi tidak melakukan amal soleh. Padahal amal soleh selama berpuasa itu pahalanya dilipat gandakan, doanya dikabulkan. Nah, contohnya di sini ya jelas ya. Setelah kulu CS, ya, maka pasti akhirannya contoh kulu mauludin, ya. Ada kulu mauludin apa? Mas ada ingat hadisnya? Setiap anak itu, ya, dilahirkan yuladu, ya, alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maksudnya Islam, ya, karena di situ hadisnya mengandung qarinah ketika dalam hadis berikutnya disebutkan, ya, dan orang tuanya lah yang menjadikannya itu Yahudi, Nasrani atau Majusi, ya. Orang tuanya menjadikan, yang mengarahkan dia, yang mendidik dia menjadi orang kafir itu orang tuanya. Makanya menjadi dalil hadis ini bahwa setiap manusia yang telah itu dalam kondisi fitrah itu Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, berikutnya rubah qaimin, ya, jelas. Kedua, ayyuma insanin, kullu muslimin, ya. Rubah ilmizin, ayyuma masjidin, ya. Ini gampang ya, enggak apa-apa ya kalau enggak buat latihan. Bisa. Terus yang terakhir, kullu hisbin, kullu mu'minatin. Udah mantep ya. Jadi yang kemarin belum atau tidak mengerjakan latihan, ya mungkin masih bingung begitu ya. Enggak apa-apa, besok lagi latihannya dicoba saja walaupun salah. Masuk ke latihan. Saya akan berikan ini bab baru, materi baru, maka saya akan berikan contoh saja dan penjelasan tentang latihannya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, baris atau ada 7 kalimat begitu. Saya contohkan ya. Baris pertama saja, sepertinya yang 6 itu menjadi PR ya, latihan nanti seperti.
Nah, baris pertama ini ya, ini masih berpola kalimat nominal. Kalimat yang terdiri daripada kata benda. Gitu ya. Daripada eh, apa namanya, dari sisi pembacaan ya jelas ya, di sini ada kulu, maka setelahnya pasti in ya, maka dibaca kulu insanin. Nah kemudian ada kata beda lagi dhaif, karena tidak ada kata atau huruf yang mempengaruhi sebelumnya, maka dhaifun ya. Nah, kemudian bagaimana pemenggalannya? Kulu insanin dipenggal, dhaifun itu maaf, kulu insanin itu adalah subjek, dhaifun itu predikat gitu ya. Artinya setiap manusia adalah dhaifun, lemah gitu ya. Saya di laptop nyari ini dia, ada coret-coret. Nah, jadi gini. Nah, ya. Kelihatan nggak ada garis untuk memenggal? Kelihatan ya? Kelihatan Ustaz. Nah, jadi kulu insanin itu adalah subjek, sedangkan dhaif adalah predikat. Itu ya, SP. Jadi polanya seperti, jadi rumus-rumus yang dibantu dari Huna CS, kemudian CS, kemudian yang keempat ini Kulu CS, itu bahan untuk menerangkan kata benda. Maka tidak mungkin dong kalau huruf itu merupakan posisi subjek atau predikat, nggak mungkin. Yang berposisi sebagai subjek atau predikat itu pasti kata benda. Ya. Nanti kalau kata kerja juga bisa menjadi predikat, begitu kan? Pada kalimat verbal, kalimat yang. Nah ini contoh baris pertama, ya. Contoh baris pertama saya berikan seperti itu. Cara mengerjakannya, gitu ya, agar kita bisa membedah kalimat, ya. Ya, ya ini angkat istilah. Jadi ini adalah bagaimana pemahaman atau konsep bahasa bisa dipahami oleh bahasa. Bagaimana bahasa itu bisa dipahami oleh orang-orang ajam, orang-orang yang bukan bahasa. Dan pemaparan untuk ya. Jadi review sampai 3, kemudian bab 4. Materinya ini bab 4. Nah, silahkan jika ada yang mau ditanyakan, salah kita punya waktu mungkin 6.45 ya, atau jam 7 kurang. Ya, silakan. Jadi untuk pertemuan
ya. Kita cukup rumus 40 S. Atau mau ada yang mencoba latihan langsung di sini? Cukup jelas. Kalau mau nyoba latihan, sini baris 2, 5, bagi yang mau walaupun baru awal tahap, ternyata dengan metode ABA ini langsung diskon kalimat, walaupun kalimatnya kalimat sederhana. Bulan metode ABA. Lebih dahulu atau membahas kata benda begitu kan. Aplikatif ya, langsung sudah dicantumkan kalimat. Baik, silahkan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, silakan saja di unmute, kemudian sampaikan pertanyaan. Baik, cukup jelas? Kalau jelas, saya tanya nih, silakan baris kedua, Ayuma dibedah. Nah, pertama bahasanya, kemudian dibedah maknanya dengan pola pemenggalan kalimat. Ya, silakan. Mungkin 2 baris, ya, bagi yang mau mencoba. Baris 2 dan baris ketiga. Ayyuma sobirin ma'jurun. Ya. Dengan siapa nih? Ray Dengan Amigo Mas nih, Anto ya? Ray Amigo. Mas Anto. Ya? Saya Ray, Kak, Ustadz. Oh, bukan Mas Anto ya? Ya. Terus dipenggal katanya? Ayyuma sobirin, kemudian dipenggal terus ma'jurun, Ustaz. Ma'jun. Ya, baca betul. Jadi habisnya kurang tebel dia. Muslimin. Rubba muslimin anil islamun jahilun. Bentar, belum selesai. Belum. Aku banyak kali Ada. Baik, tadi Ayyuma sobirin ya. Ya, Ayyuma Tinggal di sobirin sini. ma'jurun. Bacaannya betul ya. Tinggal di sini ya. Ya, Sekarang tentukan subjek dan predikatnya. Silakan. Ayyuma sobirin subjek, ma'jurun predikat. Ya, ini subjek. Ini predikat. Oke. Ya, sekarang artinya. Kalau belum nggak apa-apa. Artinya belum tahu nih Ustaz, ma'jurunnya apa nih Ustaz? Iya, sudah. Di PS. Nah, ya. Baik, yang penting konsepnya udah dapat ya. Ayyuma sobirin itu subjek, ya.
makjurun predikat ya. Jadi ayyuma sabirin adalah makjurun. Tadi base ketiga ada akhwat yang mau mencoba, silakan diulangi lagi. Saya Ustadz mau coba. Ya, silakan. Rubba muslimin anil islami jahilun. Rubba muslimin Ya, betul. subjek, anil islami predikat, jahilun objek. Keterangan. Bacaan sudah betul, tapi pemenggalan kalimatnya belum tepat ya. Kalau rubba muslimin itu adalah subjek ya. Sebenarnya itu anil islami jahilun. Jahilun. Atau memang sebenarnya akan lebih mudah kalau diterjemahkan perkata dulu, dicari makna perkata dulu. Nanti memang akan lebih mudah untuk ditentukan pemenggalan kalimatnya. Tapi karena bahasa Arab metode APK kan justru tanpa lebih dahulu mengetahui maknanya, dengan ciri-cirinya yang telah kita belajar itu seharusnya bisa menentukan subjek predikatnya. Di sini gampang ya. Ketika katanya itu adalah belum ketemu kata benda yang berakhiran un, maka itu semuanya subjek. Jadi kalau kita garis di sini ya, kita garis di sini. Ini semua, nah ini sebenarnya adalah merupakan subjek begitu. Sedangkan ini adalah predikat. Ya. Nah, ini. Salah Umi. Kemudian ini predikat. Subjek itu jahilun predikat. Ya, ya. Lupa dipenggal di mana? Di sini. Nah, dipenggal ya. Kalau secara intonasi kita melafazkan kalimat ya, maka di di pemenggalan kata itu kita jeda sebentar. Rubba muslimin anil islami jahilun gitu. Ya. Nah, ya. Rubba tadi kan sudah ya, kebanyakan. Iya, Muslimin muslim ya. An itu kan baina CS ya, dari ya al-Islam ya, yaitu kebanyakan muslim ya, dari atau tentang Islam ya begitu. Maksudnya pengetahuannya tentang Islam jahilun ya, bodoh begitu ya, atau masih awam. Ya, jadi begitu cara kemudian kita bisa menebak ya pemenggalannya. Tapi dalam konsep API sederhana ya. Kalau sudah ketemu kata benda ya yang dia akhirannya un, oh maka berarti itu sebelumnya dipenggal. Subjek. Gitu. Jadi konsep subjek predikat dalam bahasa Arab itu adalah apa? Yang pertama berakhiran u ya, subjek, sedangkan predikat berakhiran un. Itu konsep seperti itu ya untuk kalimat nominal. Nah, kalimat ini asalnya adalah muslimun ya, atau al muslimu begitu ya, atau rubba muslimin ya, jahilun begitu. Ini kalimat asalnya gitu ya. Kebanyakan muslim itu jahil, bodoh gitu. Ini kan fakta. Nah,
tapi dikasih tambahan keterangan. Gitu. Posisi subjeknya itu diberikan tambahan keterangan, yaitu tentang Islam, anil Islami, rubah Islami, kebanyakan orang Muslim, ya, tentang agamanya, ya, yaitu Islam, adalah atau bodoh, ya, adalah bodoh atau belum punya ilmu. Begitu. Itu kira-kira. Pertanyaan? Sudah jam 7 kurang. Silakan. Nanti sisanya buat latihan. PR setoran di grup. Mau tanya, bisa? Ya, silakan. Untuk menentukan dia itu pakai al atau tidak. Mohon ulangi, tadi terlalu kecil suaranya. Untuk menentukan pakai al atau tidak, maksudnya namanya gini, rubah muslimun kan tadi, apakah tidak rubah al muslimun, namanya kayak gitu, maksudnya pakai al atau tidak itu loh Ustaz. Untuk menentukan suatu kata benda itu pakai al atau tidak. Dalam konteks rumus maka pasti ya, setelah rubah CS itu tidak beral gitu. Rubah Ya. CS sudah pasti tidak pakai al ya. Ya, Terus kalau jadi seumpama yang depan, maksudnya itu tergantung konteks kalimatnya atau sound. halo. Oh ya, tadi terputus ya. Oh ya, Ya, ini silakan. Ya. ini Ustaz, Ulangi. seumpamanya itu tadi kan tentang yang rubah. Kalau yang kalimat lainnya soalnya tentang guna, yang itu gimana maksudnya Ustaz? Soalnya gunaka masjidun. Kenapa tidak gunaka al masjid? Kalau huna CS itu boleh memilih antara al atau tanpa al, begitu. Ya. Namanya dalam konteks Dengan kalimat pilihan, nantinya, ya, dengan pilihan si pembuat kalimat, begitu. Di apa namanya itu yang mengucapkan, ya. Jadi yang mengucapkan yang memilih apakah mau pakai al atau tidak, ya. Baik dengan menggunakan rumus apapun, ya. Kalau tadi rumus 4 itu kan memang ketentuannya nggak pakai al, ya. Jadi huruf CS itu tanpa al, ya. Tapi selain itu seperti huna CS, baina CS, ya, masih bisa pakai atau tanpa al. Maka kembali kepada konsep penggunaan al itu untuk apa? Tadi disampaikan al itu digunakan untuk menentukan suatu kata benda itu apakah tertentu ataukah tak tertentu, ya. Tertentu itu pakai al berarti sudah jelas yang dimaksud, ya. Di antara apa namanya pembicara dengan pendengar, ya, itu sudah jelas tentang kata benda yang dimaksud. Tapi kalau tanpa al alias berakhiran tanwin, maka itu belum jelas maksudnya apa, gitu. Maka tadi kalau pakai al muslimu misalkan, maka jelas laki-laki muslim mana yang dimaksud sudah jelas di antara kedua, ya, orang yang berbicara itu sudah tahu sama tahu, begitu. Tapi kalau tanpa al misalkan muslimun, ya, maka itu belum jelas siapa muslim yang dimaksudnya. Pokoknya muslim saja. Sebagaimana tadi penggunaan kulu CS, ya, apa namanya itu, kulu nafsin misalkan tadi kan setiap atau semua yang bernyawa, ya, itu berarti siapa saja yang punya nyawa. Manusia siapa aja yang punya nyawa, ya. Jin mana saja yang punya nyawa, begitu.
ya. Jadi seperti itu. Jadi terserah kita mau menggunakan al kapan dan tidak menggunakan al kapan. Terima kasih. Baik, ya bisa dipahami ya, insya Allah. Ya, lanjut. Mungkin yang lain ada satu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Masih bisa nanya nggak bertanya? Ya, boleh, silakan. Halo? Waalaikumsalam. Iya. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan ilallahi rojuun likuli insanin. Di situ kan predikat yang berakhiran un ya. Kalau ilallahi itu ilallahi rojuun dipenggal jadi predikat. Terus likulil insanin subjek atau apa gimana apa itu? Apa itu predikat semua Pak Ustadz? Ya, baik, kita tampilkan dulu. Sudah nampak ya bukunya? Iya. Dan nampak. Itu latihan yang dimaksud halaman berapa? Halaman Atau 9. rumus berapa? Oh, halaman 9. Rumusnya rumus ke 3 deh. Ini rumus keempat, rumus keempat. Rumus keempat Pak Ustadz. Kalimat terakhir ya? Mm-mm. Oh ya, berarti udah bahasa ya. Nggak apa-apa, harusnya di grup. Jadi kalimat terakhir, ilallahi. Ada ilah, begitu kan? Iya. CS, ya. Terus, roh. Ilallah. Udah habis ya? Kok nggak ada suaranya ya? Ini putus. Iya, putus. Ya, sedang tidak stabil koneksinya, itu kadang putus. Ambilkan dulu. Oh, screen dulu kali ya. Oke. Nah, ini. Ilallahi roju'un likuli insanin. Yang ditanyakan apanya? Pemenggalan katanya. Soalnya kan saya taunya predikat itu predikat berakhiran un ya, tapi terus likuli insanin itu kan likuli insanin jatuhnya predikat juga ya? Apa subjek gitu? Oh, ya baik. Tadi kan disampaikan pada kata benda selanjutnya, kalau udah ketemu un maka dia predikat. Berarti di sini harusnya roju'un, ya kan? Roju'un itulah predikatnya. Kan dia itu un kan? Nah, sebelum roju'un ada kata yang lain. Apa itu kata yang lain? Ilallahi. Maka dialah itu subjeknya. Iya. Syukur. Kita coba tampilkan. Oke, kita bedah aja sekalian. Yang terakhir. Nah. Oke, kita tinggal di sini. Ilallahi. Penggal. Ya. Terus roju'un. Penggal. Kemudian adalah di sini. Ilallah itu subjek. Roju'un predikat. Likuli insanin apa kira-kira? Jabatan kalimatnya apa kira-kira? Keterangan. Keterangan. Oke. Ilallahi subjek, kepada Allah lah, itulah kira-kira ya. Kepada Allah, roju'un kembali, ya. Likuli insanin, bagi setiap manusia, bagi setiap insan. Syukran jazakallah Ustaz. Ya, jadi polanya subjek, predikat, keterangan. Nanti dilatihkan, boleh tambahkan untuk memantapkan pemahaman. Mengapa dibaca Allahi? Oh, ada ilah di sini. Ilallahi, Allah dibaca i karena ada ilah, yaitu baina CS. Baca un,
Nah, kalau tanpa al mungkin kita cukupkan ya. Misalnya udah paham kan? Kalau ada al pasti tanwin. Kalau pakai al maka tanpa tanwin. Kalau itu Ada ini. putus lagi. Baik, saya lanjutkan tadi ini terakhir. Nah, jadi tadi rojoon ya, mengapa dibaca un? Karena tidak ada huruf yang mempengaruhi. Begitu. Ya. Kemudian insanin dibacain karena ada likuli baina jenis. Nah, baik, demikian barangkali cukup ya insya Allah ya. Nanti kita lanjutkan di latihan di grup. Ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam. Kan Ustaz. Baik, saya live ya, saya tutup.